Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini kita akan melihat praktikum kimia dasar, ya, spesifik graviti. Kemudian maksud percobaan di sini untuk menentukan spesifik graviti dari produk minyak bumi. Alat dan bahannya yang pertama hidrometer ini, kemudian gelas ukur ini, kemudian pikrometer ini, kemudian premium atau pertalite, kemudian pertamax, kemudian juga pelumas dengan SAE 90. Kemudian tidak lupa juga ada termometer ini. Kemudian dasar teorinya, minyak adalah minyak persatuan volume pada suhu tertentu, ya. Ini tentunya namanya bentuknya kan minyak berjenis. Kemudian dia juga punya rapat relatif. Kemudian spesifik graviti nanti akan kita cari di situ dapat ditentukan dengan pikrometer untuk bahan cair yang kental dan hidrometer, jadi pikrometer dan hidrometer. Kemudian nanti kita lihat percobaannya situ. Prosedur kerjanya ini nanti kita masukkan contoh ke dalam gelas ukur, ini gelas ukurnya. Kemudian kita ukur suhunya. Kemudian tempatkan gelas ukur yang berisi contoh tersebut pada tempat yang datar. Kemudian masukkan hidrometer ke dalam contoh secara pelan-pelan. Jadi kita lihat apa akibatnya. Apabila hidrometer sudah mengapung bebas dan suhu contoh sudah konstan, kemudian kita baca skalanya. Kemudian dengan pikrometer kita lihat kita membutuhkan suatu timbangan. Prosedurnya kita timbang pikrometer kosong, ini sebagai kontrol. Kemudian kira-kira sekitar A gram. Kemudian isilah pikrometer dengan aqua sampai penuh, jadi diisi sampai penuh. Kemudian sampai ke penutupnya, kemudian tutup dan timbang. Kira-kira misalnya beratnya B gram, ya. Kemudian ukur suhu aqua tadi, mencari massa jenisnya berapa. Kemudian pada tabel, nanti ada tabelnya. Kemudian didapat volume pikrometer. Di sini adalah tadi B suhu berat pikrometer, kemudian dengan timbang pikrometer kosong beratnya nanti diketahui berapa. Kemudian isi pikrometer dengan cairan yang akan dicari spesifik gravitinya, nanti pertalite dan segala macam itu. Kemudian tutup timbangan, jadilah misalnya C gram. Kemudian hitung spesifik gravitinya, itu antara C di berat tadi pikrometer dengan bahan dikurangi pikrometer kosong tanpa ada zat, ya. Mungkin nanti Anda bisa lihat percobaannya, kemudian Anda bisa menganalisanya. Mari kita mulai percobaan. Saya dibantu oleh teman kalian, Mas Hisham. Oke, selamat siang rekan-rekan. Mungkin yang sudah ada modulnya kalian bisa membuka modulnya. Di situ ada pada lembar lembar pengamatan atau data pengamatan itu ada, kita lihat papan tulis saja kalau kalian belum ada bisa dilihat ya. Ini di sini tabelnya, ya. Kalian bisa nanti dibuat di rumah kalau misal di modul nggak ada modulnya. Nah, ini kita ada dua pengukuran. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haris, itu ada hidrometer, kemudian ada pikrometer. Nah, untuk pengukur hidrometer itu kita menggunakan skala. Kemudian untuk pengukuran pikrometer itu kita hanya memakai berat, kemudian kita
bukan permainkan juga ya. Kita berat kosong piknometer, kemudian ada berat piknometer dengan benda ujinya, kemudian kita nanti mengukur densitas juga dan volume. Oke, nanti untuk hidrometer, kita pertama hidrometer dulu, kita mencatat suhu pada minyak bumi yaitu pertalite dan pertama, kemudian pada volumas itu oli. Kita ukur suhunya satu-satu menggunakan termometer tentunya. Pertalite suhunya nanti berapa, pertama suhunya berapa, oli suhunya berapa. Kemudian skala hidrometer, nanti saya jelaskan skala hidrometer bagaimana cara menggunakannya. Nanti minyak bumi berapa skalanya, pertama berapa skalanya. Nah, untuk oli ini berdasarkan pengujian sebelumnya. Kemudian setelah ada skala hidrometer, nanti kita memakai faktor koreksi. Nah, faktor koreksi itu ketika kita sudah mendapatkan skala hidrometer misal 0, berapa. Nah, kita melihat di tabel pada meja ini. Nah, di sini ada tabel faktor koreksi. Nah, ini merupakan skala pada hidrometer. Kemudian kita mendapatkan skalanya berapa? Misal kita mendapatkan skala 0,720 hingga 0,726 atau misal 0,724 karena 0,724 berada pada 0,720 dan sebelum antara 0,720 hingga 0,726 sehingga didapatkan faktor koreksi 0,0083. Oke, bisa dimengerti teman-teman. Nah, kembali ke papan tulis. Tadi sudah faktor koreksi saya jelaskan, kemudian kita masuk ke suhu ruangan. Suhu ruangan bisa dilihat pada termometer ruangan yang ada di laboratorium ini. Hidrometer mungkin cukup, kemudian lanjut ke piknometer. Piknometer tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak dosen, Pak Haris. Kita mengukur berat piknometer kosong terlebih dahulu, sehingga nggak ada isinya gitu. Kita ukur dengan timbangan beratnya berapa. Kemudian kita masukkan benda uji atau fluida uji itu ke dalam piknometer. Misal kita pakai pertalite, ya kita masukkan pertalite ke dalam piknometer. Kemudian kita timbang piknometer itu beratnya berapa, sehingga kita mendapatkan berat bersih daripada fluida uji tersebut. Misal berat piknometer kosong 10 gram, kemudian berat piknometer dengan pertalite, misal fluida ujinya pertalite, itu menjadi 25 gram. Jadi berat pertalite-nya sendiri atau berat bersihnya merupakan berat fluida uji dikurangi berat kosong. Tadi ini 25, ini 15, ini 10 misal, ya berat bersihnya 5 gram. Seperti itu. Kemudian densitas itu kerapatan jenis atau rho. Kemudian volume dari piknometer nanti kita bisa dilihat di piknometernya. Oke, mungkin dari saya di papan tulis cukup. Kita langsung melihat bagaimana proses praktikumnya. Oke, tekan-tekan. Kita masukkan fluida ujinya ke dalam tabung reaksi. Kita masukkan sebanyak 250 sama semua. Misal kemudian kita masukkan ini pertalite baru ya, bukan pertalite bekas. Karena kalau bekasnya pertalite itu enggak ada, pasti udah menjadi bahan bakar. Kita masukkan saja sebanyak 250 ml. Jangan lupa ditutup karena minyak bumi sifatnya gampang menguap. Kemudian pertama ini yang pertama dong. Pertama agak bening ya.
kita tadi ukur hidrometer kan. Yang pertama adalah mengukur suhu dari tiap-tiap fluida uji. Kita bersihkan dulu, kemudian kita ukur. Ini pertama pertalit oli. Oke, mari kita ukur. Oke, suhu pada pertama itu ialah 32. Didengarkan ya teman-teman. Suhu pertama 32 derajat Celcius. Kemudian kita bersihkan. Kita tunggu sampai turun. Sudah turun. Kita masukkan ke dalam pertalit. Tunggu hingga selesai. Nah, sudah didapatkan pertalit. Suhunya ini sekitar 31 derajat Celcius. Ini teman-teman bisa lihat karena termometernya kecilnya. Ya, saya aja yang baca. Kalian di rumah aja, stay safe. Oke, untuk oli kita tunggu hingga naik. Oke, dan hasilnya pun hampir sama. Oli sekitar 32 derajat Celcius. Oke, teman-teman bisa disimak hasil dari suhu itu. Pertama 32 derajat Celcius, pertalit 31 derajat Celcius, dan oli 32 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke skala hidrometer. Tadi sudah dijelaskan skala hidrometer itu bagaimana. Kita bahasanya itu cemplungkan aja. Kita pakai yang, nah ini di sini teman-teman bisa melihat di sini ada skala, kelihatan ya Pak. Di sini itu ada skala teman-teman. Nah ini nanti pembacaan ini ketika dimasukkan ke dalam benda uji ini akan bisa mengapung kemudian tenggelam seberapa spesifik gravitinya itu dipunyai. Fluida uji itu berapa gravitasinya. Nah ini bisa dilihat dari sini skala ini. Oke, langsung kita contohkan saja. Jadi pertama memiliki berapa spesifik gravity atau gravitasinya, kita masukkan. Oke, tunggu hingga dia terjun bebas atau dia mengapung bebas teman-teman. Oke, sini bisa dilihat teman-teman. Oke, ini saya dapatkan, ini ada skala teman-teman. Nah itu kan ini mengapung. Nah, kita bisa membaca skalanya ketika sudah dia tenang, dia slow, mengapung bebas. Nah ini sudah bisa kita lihat skalanya kawan-kawan, teman-teman. Kita membaca ini 720, kemudian 730, di bawahnya 730, ini 740, berarti sekitar 735 itu yang stripnya. Coba. Nah, saya yang baca. Oke, jadi di sini menunjukkan 7 tadi mengapungnya di sekitar sini ya. Di sekitar sini nih.
Nah, itu sekitar 7,35, ini kan lebih dari ini 740, berarti sekitar tadi di sini 738. Skala hidrometer pada pertama itu 0,738. Oke. Lanjutkan hal serupa ke pertalite. Kita masukkan saja, tunggu hingga mengapung bebas. Pertalite ini lebih belum tentu. Bentar, kita harus tunggu. Nah, pertalite ini dia lebih berat. Skalanya ialah 740 lebih, 0,740 lebih. 0,74, nanti kita lihat 0,740 12, berarti 0,742. Ini pertalite, jadi di sini nih pertalite 0,70 lebih, kemudian lebih 2 strip itu lebih 0,02, tidak 0,742 hasilnya. Skala pada pertama, kemudian kita masukkan ke oli. Oke. Nah, oli ini lebih berat, lebih kental ya teman-teman, sehingga dia sekitar, kita sudah bisa membaca ini 0,8 lebih 882, 0,882 teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, kita udah dapat tadi skala dari hidrometer pertama itu didapatkan hasil yang lebih ringan itu 0,738. Kemudian pertalite itu 0,742 dan oli itu 0,882. Nah, kita sudah dapat skala hidrometer nih. Kemudian kita melanjutkan ke faktor koreksi. Tadi faktor koreksi bisa dilihat di tabel ini teman-teman. Kita melihat tabel. Tadi pertamax itu 0,738. Oke, kita cari di sini 0,738. Oke, 0,738. 0,738 berarti itu ada di antara 0,735 hingga 0,741. 0,738 di sini nih. Jadi faktor koreksinya adalah ini 0,00081. Oke, bisa dimengerti kawan-kawan? Oke, faktor koreksi dari pertama adalah 0,00081. Kemudian untuk pertalite adalah 0,742. 0,742. Nah, ini ada nih. 0,742 itu berada pada 0,742 hingga 0,747 sehingga didapatkan faktor koreksi sebanyak 0,00080. 0,00080. Kemudian oli tadi itu 0,882 nih skalanya, cari di kita 0,882. Oke, di sini 0,882 itu berarti pada 0,871 hingga 0,890. Di sini 0,882. Kemudian kita tarik faktor koreksinya itu sebanyak berarti 0,00065. 0,00065. Nah, itu untuk skala hidrometer. Kemudian untuk suhu ruangan ada di termometer
ruangan ya. Bisa dilihat teman-teman di suhu ruangan berapakah saat ini. Tuh silahkan dibaca sekitar 20 lebih 30 kurang 25 lebih berarti 20 sekitar 28 derajat Celcius teman-teman. Oke, suhu ruangan 28 derajat Celcius. Oke, untuk pengujian dengan hidrometer sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke pengujian dengan pyknometer. Pengujian dengan pyknometer itu ini pyknometer teman-teman, kecil ini. Ini fungsinya untuk mengetahui sebuah berat jenis, berat massa, spesifik gravity juga. Alat pengujian seperti ini. Ini ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, pyknometer. Yang pertama adalah kita timbang dulu berat kosong. Ini kosong ya teman-teman, kosong. Ya. Kemudian kita ukur. Nah, pembacaan skala pada di sini adalah 17 gram. Nah, ini 17 gram teman-teman dengan pyknometer kosong. Oke, kita ibaratkan semua pyknometer kosong adalah beratnya 17 gram teman-teman. Oke, kemudian kita isi teman-teman dengan beberapa fluida uji. Kita menggunakan namanya pipet ya. Kita uji dengan pertama kita masukkan ke pyknometer nih. Oke, bentar kita pakai alat yang lebih cepat mungkin. Volume pyknometer ini 25 mili teman-teman, jadi bisa langsung diisi. Volume pyknometer merupakan volume pyknometer sebanyak 25 mili. Sedikit lagi. Kita tutup, kemudian hingga kita bersihkan. Tadi berat pyknometer kosong sebanyak 25 itu. Oke, nanti kalau kalian punya modul nih, ada di situ isi berapa berat pyknometer kosong, kemudian berapa berat pyknometer ditambahi pertalit, pertama, fluide, aqueous ataupun zat lainnya. Ini sudah ada isinya. Kita baca skalanya berat sekarang. Nah, dengan ditambahnya fluida tadi, berat pyknometer sekarang ialah 35 mg teman-teman, bisa dilihat mungkin. 17 gram, kemudian plus isi jadi 35 gram. Oke, jadi kita bisa mendapatkan berat bersihnya teman-teman tadi kan 17 gram dengan isi 35 gram.
Jadi 35 gram dikurangi 17 gram itu menjadi berapa teman-teman? Nah, dihitung wis. Itu berat bersih dari pertama. Kemudian kita isi pertalit. Dan cepat itu gimana ya teman-teman? Kita cari aja wis. Enggak cukup. Lanjutkan teman-teman. Hilangkan dulu. Ini nanti ini masuk ya. Pertama ini nanti masuk ke alat ini. Coba aja. Nah, tanpa kita apa-apakan. Cukup, kita tutup manometernya. Kita bersihkan lagi. Oke, kita ukur berat dari pignometer diisi dengan pertalit. Kita siapkan dulu. Oke. Berarti pertalit ini lebih berat teman-teman dari pertama. Ini menunjukkan 36 gram ya. Tadi berat kosong pignometer adalah 17 gram, kemudian berat plus isi pertalit sama dengan 36 gram, kemudian berat bersih pertalit sama dengan 36 gram dikurangi 17 gram. Nah, teman-teman bisa menghitung sendiri. Ntar biar teman-teman saja Pak yang menghitung, biar mereka ada kerjaan. Oke, kita lanjutkan ke ntar kita bisa lihat di papan tulis. Kita masuk ke oli ya teman-teman. Oli ini agak kental jadi harus kita langsung aja masukkan oli ke dalam pignometer.
Ups, ya, terlalu banyak teman-teman. Oke, kita tutup. Kita bersihkan pada dalam biar tidak mengganggu jalan yang tadi. Kemudian kita ukur berat pignometer ditambah dengan oli. Oli paling berat. Oli tadi berat kosong pignometer adalah 17 gram, kemudian berat plus oli sama dengan 38 gram. Jadi berat oli sama dengan 38 gram dikurangi 17. Teman-teman bisa menghitung. Oke, ini ya. Nanti kita tulis di papan tulis juga. Oke, kemudian untuk sebagai perbandingan lainnya kita menggunakan Aquades. Aquades dimasukkan ke dalam sebuah pignometer. Kita isi Aquades terlebih dahulu. Kita sudah dapat Aquadesnya, mari kita masukkan Aquades ke dalam pignometer. Ini Aquades ya teman-teman. Aquades merupakan air murni atau air hasil sulingan. Ini nggak apa-apa sebenarnya, mumpung puasa. Harus kita tutup, kita bersihkan dulu, kemudian kita timbang. Air ternyata lebih berat daripada oli. Air tadi berat pignometer kosong adalah 17 gram, kemudian berat pignometer plus air itu sekitar 40 gram teman-teman. Jadi karena air ini lebih berat daripada oli, makanya oli dicampur air itu reaksinya bagaimana teman-teman? Jawab dalam hati aja, karena kita nggak ada pertemuan langsungnya. Jadi berat air sama dengan 40 dikurangi 17 itu bisa di ini 40 ya teman-teman. Jadi air itu lebih berat, makanya air itu selalu ada di, ayo teman-teman. Nah ini perhitungannya. Oke, pignometer sudah selesai. Kemudian kita melihat tadi ada beberapa di dalam tabel itu volume pignometer. Volume pignometer ada 25 mm. Ini ada di pignometernya sendiri. Kemudian nanti kita mencari densitas. Densitas itu rumusnya Rho M per V. Jadi teman-teman udah tahu V dari pignometer ini berapa. Kemudian massa dari tiap-tiap berat fluidanya itu sudah tahu juga, dari berat pignometer dengan fluida diisinya, kemudian dikurangi berat pignometer kosong, itu merupakan berat fluida ini sendiri. Misal pertalit ini berapa tadi pignometer kosongnya 17 gram, kemudian isi pertalitnya 36 gram. Nah, berarti densitas dari pertalit ini merupakan Rho sama dengan M per V. Jadi massa dari pertalit dibagi dengan volume pignometer. Nah itu hasilnya. Kemudian kita melihat di papan tulis, kita akan tulis hasilnya di papan tulis.
Oke, ini suhunya tadi pertalite adalah 31 derajat Celcius. Kemudian pertama itu 32 derajat Celcius. Oli kemudian 32 derajat Celcius. Kemudian pembacaan skala hidrometer yang tadi sudah dilakukan. Pertama ini mendapatkan 0,738. Kemudian pertalite itu 0,742, oli 0,882. Kemudian faktor koreksi tadi yang dari tabel itu dari pertalite adalah 0,00080. Kemudian pertama 0,00081 dan oli 0,00065. Tadi udah dapat ya dari tabel, kita dapat skalanya berapa, kemudian ada faktor koreksinya berapa. Kemudian suhu ruangan sama semua, itu tadi suhu ruangan ada di 28 derajat Celcius. 28 derajat Celcius sama 28 derajat Celcius. Oke, tadi teman-teman sudah menyimak ya berat dari masing-masing piknometer ditambah benda uji. Berat piknometer kosong sama semua 17 gram. Kemudian ini berat piknometer ditambah fluida uji itu sudah ada di video. Kalau yang belum mendengar, silahkan disimak lagi. Berat piknometer plus pertalite itu 36 derajat Celcius, 36 gram maksud saya, mohon maaf. Kemudian pertamax itu 35 gram, itu berat piknometer ditambah fluida uji. Nah, fluida uji bisa pertamax, pertalite, oli ataupun air. Saya ulangi lagi, pertalite itu 36 gram, kemudian pertamax itu piknometer plus fluida ujinya itu 35 gram, kemudian oli itu berat piknometer plus fluidanya itu 38 gram, kemudian air atau aquades itu berat piknometer plus fluidanya itu 40 gram. Berat bersih kalian bisa berat kosong piknometer dikurangi berat piknometer ditambah dengan fluida uji. Nah ini ya, ini berat piknometer plus fluida uji tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Kemudian mencari densitas dari tiap fluida uji. Ini rumusnya sama dengan rho m per v. M ini merupakan berat bersih di per volume piknometer. Nah, volume piknometer tadi sudah di video juga, itu adalah 25 mili. Oke, bisa dengerin teman-teman. Mungkin itu saja. Semua sudah ada dijelaskan dalam video dan tabel ini sudah lengkap saya isi. Kemudian waktu dan tempat saya persilahkan kembali ke Bapak dosen. Ini teman-teman, bagaimana sudah melihat video praktikum kali ini? Sudah sedikit paham ya? Mungkin praktikum kali ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.